Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan standar prosedur operasional tentang prinsip 12 benar pemberian obat. Pengertian obat itu sendiri adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui pentingnya obat dalam keperawatan, untuk mengetahui standar reaksi obat, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi reaksi obat, untuk mengetahui masalah dalam pemberian obat dan intervensi dalam keperawatan, dan untuk mengetahui perhitungan obat, untuk mengetahui konsep dan teknik cara pemberian obat melalui oral, sublingual, dan bukal, dan untuk mengetahui menyiapkan obat dari ampul dan vial, mengetahui juga tentang konsep dan teknik dan obat melalui IV, IM, SC maupun IM. Untuk mengetahui juga tentang konsep dan teknik pemberian obat secara tropikal, serta mengaplikasikan prinsip 12 benar dalam pemberian obat. Dalam tahap ini kita akan melakukan tahap prainteraksi di mana kita melakukan verifikasi data sebelumnya dengan langkah 12 benar. Tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi, tapi sebelum itu kita ke tahap kerja di mana ini perawat akan memberikan obat juga untuk memperhatikan resep obat itu sendiri, diberikannya harus cepat, hitungan yang tepat, dan pada dosis yang diberikan ini sesuai dengan dan selalu menggunakan prinsip 12. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah benar obat. Jadi kita akan mengetahui di sini contohnya ini kita ada sebuah kardek. Nah, di kardek ini akan memberikan di sini ada obat parenteral, obat enteral, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat obat apa yang akan diberikan. Nah, contohnya seperti halnya ini ada obat paracetamol, ada pemberian insulin, dan ada ini adalah omeprazol. Ini obat untuk di rektum ya, dan untuk inhalasi. Nah, ini kita harus sesuai dengan benar obat tadi. Mempersiapkan obat ke tempatnya, perawat harus memperhatikan kebenaran obat sebanyak 3 kali. Pertama, ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanan obat, saat obat diprogramkan, dan saat mengembalikan ke tempat penyimpanan. Yang kedua adalah benar dosis. Berapa dosis yang diberikan, kita akan melihat dalam catatan pemberian, yaitu contohnya di sini adalah paracetamol yang diberikan adalah 3 kali 500. Nah, kita akan melihat di sini paracetamol ini isinya adalah 1 gram per 100 ml. Artinya kita akan memberikan ke pasien 500. Isinya 100, jadi memberikannya 50 cc ya. Dan seperti halnya obat omeprazol ini adalah 1 gram, akan kita berikan ini sesuai dosis 1 kali 1, artinya pemberiannya sekali 10 gram. Untuk benar pasien, kita akan melihat benar pasien itu sendiri, yaitu dengan mengcross-check secara langsung. Artinya kita menanyakan nama pasien untuk pasien yang sadar, dengan nanya pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan kalau misalnya pasien tahu, dia boleh umurnya atau alamatnya gitu ya. Tapi kita juga harus mengcross-check-nya kembali dengan melihat gelang pasien, yaitu ada 3, yaitu nama pasien, tanggal lahir, dan rekam medik. Untuk benar cara pemberian, nah cara pemberian ini ada yang lewat sublingual, tropikal, rektum, IV, atau oral. Kebetulan ini saya ada contoh untuk pemberian rektum. Nah, ini adalah fetik. Fetik ini pemberiannya rektum ya, jadi tidak boleh diminum atau sebagainya. Untuk inhalasi, ini contoh-contoh obatnya seperti Combifen, dan pemberiannya harus dengan inhalasi. Dan juga misalnya ini insulin, jadi pemberiannya harus secara SC,
sesuai dengan dosis berapa yang diberikan. Kemudian benar waktu. Jadi benar waktu ini sesuai dengan berapa pemberiannya. Misalkan saja tadi yang sudah saya sebutkan, paracetamol diberikan 3 kali 500. Artinya itu sesuai dengan waktu ya, pagi misalnya pemberiannya jam 10, nanti 8 jam kemudian bisa diberikan jam 18, kemudian 8 jam kemudian jam 02 malam. Begitu juga dengan obat insulin. Misalnya insulin ada pemberiannya sesuai dengan waktu, misalnya sebelum makan. Kemudian benar pengkajian. Dalam benar pengkajian ini perawat selalu memeriksa. Jadi kita melihat tanda-tanda vital pasien, tekanan darah, nadi, kemudian respiratori pasien. Jadi seperti obat-obat, contohnya saja dengan furosemid. Nah itu kalau kita lihat tekanan darahnya di bawah 100, maka kita akan lapor dulu ke dokter sebelum kita memberikan, gitu ya. Kemudian untuk benar evaluasi, perawat itu selalu melihat dan memantau efek kerja dari obat. Jadi kita sebelum memberikan obat, kita akan melihat reaksi obat. Misalkan saja contoh obat paracetamol, tadi pasien sebelum kita berikan suhunya misalnya 38, setelah 10 menit kita akan cross check kembali. Apakah setelah pemberian paracetamol tadi suhunya turun atau tidak? Kemudian untuk selanjutnya adalah hak klien untuk menolak. Jadi sebelum kita memberikan, kita akan menjelaskan kepada pasien, Bapak, Ibu, kita akan memberikan obat. Contohnya seperti obat ini ada obat untuk anti panas, antipiretik, ada antibiotik, dan misalkan saja anti inflamasi. Jadi kita menanyakan kembali apakah ibu bersedia diberikan suntikan. Jadi kita memberikan edukasi. Jadi jika ibu atau pasien tadi bersedia, maka kita akan berikan obat tersebut. Kemudian adalah benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum kita memberikan obat untuk pasien yang sadar, kita akan memberikan edukasi terlebih dahulu. Jadi contohnya misalnya obat paracetamol, Bapak atau Ibu, kita akan memberikan menyuntikkan Bapak obat ini fungsinya untuk menurunkan panas. Jadi kita akan memberikan edukasi pentingnya pemberian paracetamol itu tadi. Selanjutnya adalah benar reaksi terhadap makanan. Ada beberapa obat yang memiliki efektivitas jika diberikan pada waktu yang tepat. Jika obat itu harus diminum sebelum makan, untuk memperoleh kadar yang diperlukan, ini harus diberikan 1 jam sebelum makan. Contohnya saja seperti obat tetrasiklin, antasida. Dan sebaiknya memang ada obat yang harus diminum setelah makan, misalnya indometasin. Yang terakhir yaitu benar reaksi dan dengan obat lain. Jadi ada beberapa obat yang memang diberikan itu secara bersamaan. Contohnya saja seperti obat chloramphenicol ini diberikan dengan OMZ atau omeprazol untuk penyakit tertentu seperti penyakit yang kronis tadi. Selanjutnya adalah tahap terminasi. Jadi setelah kita tadi sudah melakukan cross check secara 12 benar, maka kita akan ke pasien. Baik, setelah kita melakukan verifikasi data dengan langkah 12 benar tadi, kita akan ke pasien. Terlebih dahulu kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah ya. Oke, setelah itu kita mendekatkan alat yang obat-obat yang akan kita berikan ke pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu ya. Perkenalkan Ibu, saya Lilis. Saya adalah perawat dari ruangan penyakit dalam. Saya akan bertugas di sini sampai dengan jam 9 nanti. Pada malam ini Ibu mendapatkan obat, ada 2 obat ya Ibu ya. Terlebih dahulu saya mau nanyakan, benar Ibu dengan nama Ibu Eva Yulistina?
Oh ya, berapa tanggal lahir Ibu? 16 April 88. Oh ya, baik. Saya akan mencocokkan dengan gelang fungsi ya Bu ya. Baik, nama Ibu Eva Justina RM 213142 ya, sama tanggal lahir Ibu 16 April 88. Baik, sama ya Ibu ya. Ibu, saya akan memberikan obat. Ini ada obat minum simvastatin dan ada insulin. Ini pertama saya akan memberikan obat Ibu dulu untuk simvastatin, menjelaskan obat ini fungsinya untuk kolesterol ya Ibu ya. Jadi pemberiannya diberikan pada malam hari dan fungsinya supaya kolesterol Ibu bisa menurun gitu ya. Dan yang satu ini adalah obat Sansulin Lock. Pemberiannya adalah melalui sukutan. Di sini ada nanti lengan Ibu akan kita suntik ya. Akan ada sedikit nyeri sedikit. Dan ini fungsinya untuk menurunkan gula darah. Tadi sore Ibu kita periksa masih lumayan tinggi ya, sekitar 312, dan terapi itu diberikan ada 12 unit ya Bu ya. Bagaimana Ibu bersedia untuk diberikan obat? Oh, baiklah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, obatnya sudah diminum. Untuk selanjutnya pemberian akan diberikan nanti pagi ya, jam 8. Saya izin pamit dulu, semoga Ibu cepat lekas sembuh. Permisi ya Ibu. Assalamualaikum.